Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Miarismita dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit NIM 2010111018. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang efek sebagai tujuan komunikasi. Jadi pertama-tama saya akan membahas pokok bahasannya. Yang pertama itu ada pengertian efek komunikasi, tujuan efek dalam komunikasi, jenis-jenis efek komunikasi, contoh efek primer dan sekunder, perkembangan teori efek komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi efek komunikasi, dampak komunikasi, komunikasi efektif, dan komunikasi persuasif. Pengertian efek komunikasi. Apa itu efek komunikasi? Jadi berawal dari efek media massa, kemudian efek komunikasi massa. Komunikasi adalah proses manusiawi mengirimkan pesan untuk mempengaruhi orang lain. Efek adalah perubahan perilaku manusia setelah memperoleh pesan media massa, menurut Donald K. Robert. Jadi, efek dalam komunikasi bisa diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pada komunikan setelah pesan disampaikan oleh komunikator, atau secara mudahnya dapat dipahami sebagai suatu pengaruh yang ditimbulkan sehingga adanya perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan juga dilakukan oleh komunikan atau penerima pesan setelah mendapat pesan yang disampaikan. Lalu di sini ada tujuan efek dalam komunikasi. Dalam proses komunikasi adanya efek dan feedback juga menjadi penentu keberhasilan dari penyampaian pesan yang berlangsung. Namun keduanya memberikan pengaruh yang berbeda. Karena dalam efek sendiri memberikan pengaruh terhadap komunikan atau penerima pesan. Pengaruh tersebut bisa berupa perubahan pengetahuan, perubahan pendapat, tata kelakuan atau tingkah laku, dan lain sebagainya, sesuai dengan pesan yang disampaikan. Jadi bisa dikatakan bahwa efek dalam komunikasi lebih berpengaruh terhadap komunikan atau penerima pesan. Lanjut, kita akan membahas jenis-jenis efek komunikasi. Menurut Kate R. Stem and John E. Bowes tahun 1990, bahwa jenis efek komunikasi itu ada dua. Yang pertama, efek primer itu meliputi terpaan, perhatian, dan pemahaman. Dan efek sekunder itu adalah perubahan tingkat kognitif, itu pengetahuan dan sikap, dan perubahan perilaku, itu menerima dan memilih. Contoh-contoh efek primer dan sekunder. Efek primer itu pesan-pesan yang disampaikan bisa dipahami oleh audiens dan diperhatikan oleh audiens lainnya. Contohnya, kita tertarik mendengarkan suatu berita tentang penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Berarti efek primer sudah terjadi kepada diri kita karena kita dapat memahami dan memerhatikan suatu topik. Lalu, yang kedua ada efek sekunder. Itu efek kegunaan dan kepuasan, use and gratification. Contohnya, misalnya sekelompok orang sedang menikmati sebuah acara drama. Ada yang menganggapnya sebagai alat untuk melakukan hubungan sosial, itu kegunaan sosial, ada yang menganggapnya sebagai hiburan semata. Lalu, ada perkembangan teori efek. Menurut Kate R. Stem and John E. Bowes tahun 1990. Jadi, perkembangannya ada 3. Dari efek tak terbatas, unlimited effect, itu tahun 1930 sampai 1950. Dan ada efek terbatas, limited effect, itu 1950 sampai 1970. Dan yang terakhir ada efek moderat atau moderate effect, itu tahun 1970 sampai 1980. Jadi penjelasannya, efek tidak terbatas ini memiliki asumsi bahwa media massa memiliki efek yang besar ketika menerpa audiens. Efek ini didasarkan atas teori atau model peluru atau bullet, atau jarum hipodermik needle. Jadi jika peluru itu ditembakkan ke sasaran,
maka sasaran tidak akan bisa menghindar. Contohnya, penggunaan radio sebagai alat kampanye atau propaganda yang bersifat persuasif itu mempengaruhi untuk mengubah sikap, perilaku, dan opini. Lalu contohnya itu misalnya ada organisasi memiliki sasaran taktis untuk mengadakan pelatihan dalam pemasaran bagi karyawannya. Itu ada divisi atau departemen pemasaran sebagai bagian dari program pelatihan karyawan secara komprehensif. Lalu, menurut Ray Eldon Hibbert dan kawan-kawan, tahun 1985, isi media dapat dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama ada berita dan informasi, pendidikan dan sosialisasi, analisis dan interpretasi, hubungan masyarakat dan persuasi, hiburan, iklan, dan bentuk penjualan lainnya. Efek tidak terbatas ini memiliki pengaruh kuat dalam membentuk benak audiens karena yang pertama itu ada pengulangan pesan. Contohnya itu pada iklan di TV yang diulangi sampai 3 kali maupun 5 kali lebih. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi dan memfokuskan pada audiens tertentu yang ditargetkan. Contohnya TV dengan sasaran remaja tidak akan memberikan dampak atau efek yang besar pada orang tua atau orang dewasa. Lalu lanjutan efek tak terbatas ini ada media massa menjadi all powerful, dan menghasilkan asumsi. Yang pertama ada hubungan yang langsung antara isi pesan dengan efek yang ditimbulkan. Yang kedua, penerima pesan tidak memiliki sumber sosial dan psikologis untuk menolak upaya persuasif yang dilakukan media massa. Lalu di sini ada efek terbatas. Menurut Joseph Klepper, tahun 1956 sampai 1970. Menurutnya, media massa mempunyai efek terbatas berdasarkan penelitiannya pada kasus kampanye publik, kampanye politik, dan percobaan pada desain pesan yang bersifat persuasif. Kesimpulan Kepler, ketika media menawarkan isi yang diberitakan, ternyata hanya sedikit yang bisa mengubah pandangan dan perilaku audiens. Penyebab terjadinya efek terbatas, yang pertama rendahnya terpaan media massa. Misalnya, pihak TV menganggap berita yang disiarkan TV akan ditonton orang banyak dan efek yang ditimbulkan akan besar dan nyata. Tetapi banyak penonton TV yang tidak serius memperhatikan siaran berita. Dan yang kedua itu ada perlawanan, berasal dari individu sebagai audiens dan komunikasi massa. Yang terakhir ada efek moderat. Dapat diasumsikan bahwa pengaruh media massa tidak berada pada posisi yang tak terbatas dan terbatas. Jadi posisi efek moderat ini berada di tengah-tengah. Dari di tengah-tengah tak terbatas sama terbatas. Melainkan akan sangat tergantung pada individu yang diterpa pesan media massa. Banyak variabel yang ikut berpengaruh terhadap proses penerimaan pesan, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, kebutuhan, sistem nilai yang dianutnya, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi efek. Efek komunikasi massa dapat berupa yang pertama itu ada efek kognitif atau pengetahuan. Jadi efek kognitif ini akibat yang ditimbulkan pada diri komunikan yang bersifat informatif bagi dirinya, bagi komunikan. Dan yang kedua ada efek afektif, itu emosional dan perasaan. Akibat yang ditimbulkan pada diri komunikan, itu sifatnya turut merasakan perasaan dari komunikasi. Yang terakhir ada efek behavioral, perubahan pada perilaku. Jadi, di efek ini akibat yang ditimbulkan pada diri komunikan dalam bentuk perilaku, tindakan, maupun kegiatan. Lalu, ada faktor yang menentukan besar tidaknya efek. Ada faktor individu, faktor sosial. Faktor individu ini dipengaruhi oleh pemikiran psikolog. Menurut Nuruddin, tahun 2007, 229. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada selective attention, perception, dan retention. Lalu ada motivation and learning.
lalu ada belief, opinions, needs, values, lalu ada persuasibility, sama personality, dan adjustment. Jadi penjelasannya, selective attention ini, seseorang cenderung memperhatikan dan menerima pesan yang sesuai dengan minat dan pendapatnya. Jadi di sini seseorang itu hanya cenderung memperhatikan, menerima pesan yang diminatinya. Lalu ada selective perception, seseorang akan mencari media yang bisa mendorong kecenderungan dirinya. Lalu ada selective retention, kecenderungan seseorang hanya untuk mengingat pesan yang sesuai dengan kebutuhan dan pendapatnya. Motivation and learning itu misalnya ada acara sinetron tidak akan menarik bagi penontonnya yang termotivasi untuk mencari berita politik. Lalu ada belief, opinions, needs, and values. Misalnya orang yang yakin bahwa informasi dari media massa akan mencerdaskan, maka orang tersebut akan menempatkan media massa sebagai satu-satunya faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku. Lalu ada persuasibility, seseorang menerima pesan media massa tergantung pada pengaruh dari orang lain. Yang terakhir ada personality and adjustment. Misalnya, pribadi yang sabar akan sulit terpengaruh pesan di sebuah acara TV yang menasihati harus bersikap sabar. Orang yang menyenangi anak-anak pasti akan senang dengan acara TV untuk anak-anak. Lalu di sini ada faktor sosial. Menurut Nurudin tahun 2007, ada umur dan jenis kelamin, lalu ada pendidikan dan latihan, lalu ada pekerjaan dan pendapat, lalu ada agama dan tempat tinggal. Penjelasan dari pendidikan dan latihan, misalnya, orang yang berpendidikan tinggi akan lebih menyukai acara-acara seperti di Metro TV daripada acara gosip selebriti. Lalu di pekerjaan dan pendapat, itu misalnya, orang yang bekerja di bidang ekonomi akan menyukai acara market review. Lalu orang yang berpendapatan besar kemungkinan akan berlangganan lebih dari satu koran atau majalah. Yang terakhir ada tempat tinggal. Misalnya, orang yang berdomisili di Yogyakarta akan membaca Kedaulatan Rakyat, sedangkan di Bandung akan membaca Pikiran Rakyat. Lalu ada dampak komunikasi. Komunikasi bisa memberikan dampak yang signifikan kepada individu maupun kelompok tertentu. Komunikasi dapat menimbulkan konflik, keresahan, dan pertikaian. Tetapi, komunikasi ini bersifat positif juga, yang dapat mempersatukan pihak-pihak yang bertikai. Sekali lagi, baik konflik atau perdamaian bisa terjadi karena ada niat atau kepentingan dari pelaku komunikasi. Salah satu penyebab konflik perorangan maupun kelompok di masyarakat adalah karena adanya informasi yang bersifat fitnah atau yang saling tidak paham satu sama lain, jadi salah paham. Lalu ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, gagasan, atau perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Lalu komunikasi verbal efektif ini itu berlangsung secara timbal balik, makna pesan dapat disampaikan secara ringkas dan jelas, bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami, cara penyampaian mudah diterima, dan lain-lain. Lalu komunikasi nonverbal yang efektif itu dari penampilan fisik yang meyakinkan lawan bicara, sikap tubuh atau gestur, ekspresi wajah, dan sentuhan. Komunikasi persuasif. Jadi komunikasi persuasif menurut Larson yaitu adanya kesempatan yang sama untuk saling mempengaruhi, memberitahu audiens tentang tujuan persuasif, dan mempertimbangkan kehadiran audiens. Istilah persuasif atau persuasi ini bersumber dari bahasa Latin persuasion, yang berarti membujuk, mengajak atau merayu. Persuasi bisa dilakukan secara rasional dan secara emosional. Tujuan komunikasi persuasif ini adalah untuk
merubah sikap atau perubahan sikap. Sikap pada dasarnya adalah tendensi kita terhadap sesuatu. Sikap adalah rasa suka atau tidak suka kita atas sesuatu. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan dari materi dan pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.